Pemirsa, terdapat beragam cara untuk menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya yakni dengan memenuhi asupan makanan yang sehat melalui padi organik. Asupan makanan yang sehat sangat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga tubuh dan lingkungan agar tetap sehat. Salah satunya melalui asupan makanan berupa nasi yang sehat. Nasi sehat tentu berasal dari pertanian padi organik, baik dari segi pupuk yang digunakan maupun sarana lainnya yang tentunya ramah lingkungan. Peralihan dari bertani kimia ke organik merupakan tantangan yang berat di zaman sekarang. Diperlukan kesadaran dan motivasi dalam mengembangkan padi organik. Niat petani dalam mengembangkan pertanian padi organik mesti ditingkatkan dan senantiasa dimotivasi. Pemirsa, petani di Subak Kedisan, Banjar Kedisan Kaje, Desa Kedisan, Tegalalang Gianyar telah mengembangkan pertanian padi organik. Beralih dari pertanian padi yang dikembangkan dengan bahan kimia, ternyata memberikan banyak dampak positif bagi petani dan juga lingkungan sekitar. Jika dilihat dari lingkungan, banyak biota alam yang mulai bermunculan di areal persawahan yang menandakan lingkungan kembali alami dan sehat. Di sisi lain, jika dilihat dari biaya yang dikeluarkan, tentunya bertani dengan cara organik tidak perlu biaya yang mahal, karena cukup menggunakan pupuk yang diolah dari kotoran sapi dan juga urin sapi. Begitu pula ekoenzim yang digunakan sebagai pupuk dibuat dari bahan-bahan alami yang ditemukan di lingkungan sekitar. Berbicara mengenai jumlah gabah yang dihasilkan, tentu terdapat peningkatan yang signifikan jika dibandingkan sebelumnya. Kualitas beras yang dihasilkan pun lebih sehat. Saya melihat kita makin hari makin tidak sehat. Anak-anak muda masih kecil sudah banyak yang sakit, banyak yang diabetes karena makan nasi yang kebanyakan sudah tidak sehat lagi. Jadi di samping itu kita sudah lama kehilangan ekosistem dan segala binatang yang dulu kecil saya temukan, kita tidak ketemu dengan kunang-kunang lagi, kita nggak ketemu dengan capung lagi, bahkan kita sulit mencari katak. Itu jadi kehilangan ekosistem itu bukan sekedar kehilangan binatangnya, tetapi kehilangan ilmu pengetahuan, karena anak-anak kita tidak tahu lagi apa itu, dari mana lahirnya capung, mana proses jadinya katak, dari proses pici-pici, hilang kan ilmu pengetahuan itu. Nah, dengan kembali berorganik saya menemukan itu lagi. Kita ketemu hampir semua binatang itu di sini lagi. Ada capung, tadi kan banyak sekali capung kan, kita ada belut, dengan mudah kita temukan lagi. Nah, di luar itu adalah ternyata saya juga ingin membantah, karena selama ini kita menggunakan organik, petani selalu mengeluh bahwa hasilnya akan tidak bagus. Biayanya tinggi, pekerjaannya ruwet, hasilnya tidak bagus. Ternyata tidak, di tempat ini, di petani ini, hasilnya bagus, biayanya rendah, pekerjaannya juga tidak ruwet. Petani di Subak Kedisan ini merasa sangat bahagia karena dirinya mampu mengembangkan pertanian padi organik. Hasil panen yang ia dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan sisanya barulah ia jual. Pengolahan pasca panen juga bisa ia lakukan lebih efektif melalui adanya mesin panen padi atau mesin perontok padi. Selain mewujudkan lingkungan yang sehat, petani juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengembangkan pertanian organik. Selain itu, berbagai macam bahan yang ramah lingkungan dan bisa didapatkan di lingkungan sekitar bisa dijadikan bahan dalam mengembangkan padi organik. Aplikasi pupuk organik akan membuat tanaman lebih sehat dan kuat. Dengan demikian, tanaman tidak mudah terserang hama maupun patogen penyebab penyakit pada tanaman. Kelebihan pertanian organik lainnya yaitu dapat memperpanjang umur simpan hasil panen. Pemberian pupuk organik akan membuat tanaman mendapat unsur hara lengkap sehingga daya tahannya menjadi lebih lama. Pertanian organik juga dapat meningkatkan kualitas hidup petani dengan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Secara keseluruhan, pertanian organik memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi.
Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan praktik pertanian organik untuk mewujudkan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Membuat pertanian secara organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Para konsumen akan cenderung untuk memilih produk pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga membuat meningkatnya permintaan produk organik. Organik dari tahun 2017, awalnya kita hanya beberapa orang, terus tahun 2020 kita membentuk kelompok. Nah, kelompok kita berjumlah 25 orang dengan luasan hektaran sawah ke 4 hektar. 4 hektar dari 25 orang kelompok itu sudah semua organik sekarang? Sudah. Apa yang Bapak rasakan setelah beralih dari kimia ke organik? Yang kami rasakan tentunya karena kami mempunyai kompos sendiri yang kami olah bersama kelompok. Tentunya perubahan secara dari tanah ini Bu. Perubahan tanah udah semakin membaik dengan ditunjukkan adanya biota-biota sawah. Ada klipes, cuang, katak, belut, semua udah hadir kembali di lingkungan kami. Ya, kemudian dari segi jumlah hasil gabahnya seperti apa? Ada peningkatan? Ada. Berapa perbandingan waktu kimia dan organik? Saat dulu hasilnya 5 ton per hektar. Gitu. Terus dengan terus menambahkan organik semakin dari musim ke musim terus naik Bu. Mulai ke 6,5, 7,5, 8,5 sampai sekarang hampir 9,5 ton. Ya, dari segi jumlah lebih banyak, kemudian dari segi biaya bagaimana Pak? Biaya kita bisa berkurang Bu. Kita kan nggak beli pupuk pupuk kimia. Ya. Kita mengandalkan kompos dan biourin Bu. Biourin sapi yang dicampur dengan ekoenzim. Oh ya, ekoenzim juga ya Pak ya. Nah, pupuknya itu dari kotoran apa Pak? Kotoran sapi Bu. Itu diolah sendiri? Ya, diolah sendiri dengan difermentasi dulu Bu sebelum ditebar ke lahan. Setelah panen jeraminya dibiarkan dulu, nggak bisa dibakar. Terus dispray dengan probiotik, terus ditambahkan kompos saat pengolahan lahan. Ya. Pertama tanah disingkal dulu dengan traktor. Setelah itu ditebar kita kompos. Kompos yang kita sudah terfermentasi kita tebar. Terus dispray lagi lahannya itu dengan probiotik Ibu. Ya. Ya, dengan probiotik. Baru ditanam. Setelah itu diratakan lagi, diratakan baru ditanam. Ya. Ya. Jarak tanamnya berapa Pak? Jarak tanamnya kita memakai jajar legowo 2:1. Artinya di tiap 2 baris tanaman diselingi dengan parit Ibu. Untuk agar penyinaran itu, intensitas cahaya itu masuk semua. Kedepannya petani akan tetap mempertahankan pertanian padi organik. Petani sudah merasakan berbagai dampak positif dari pertanian padi organik ini. Desak Aryani, Bali TV.